Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rifai Irfan. Kali ini kita akan melanjutkan video minggu lalu. Kalau di minggu lalu kita sudah membahas tentang tips kepenulisan, gimana sih caranya supaya tulisan kita bisa memikat hati pembaca. Saat itu saya membahas tentang dua hal. Yang pertama, usahakan tulisan kita tujuannya adalah untuk sharing, untuk berbagi kepada sebanyak mungkin pembaca. Kemudian yang kedua, usahakan tulisan kita yang kita buat itu adalah tulisan yang berasal dari pengalaman kita atau sesuatu yang sudah sangat kita kuasai sekali. Hari ini kita akan melanjutkan tentang tips tersebut, yaitu tips ketiga. Gimana sih caranya agar tulisan kita diminati oleh banyak sekali pembaca, yaitu usahakan agar tulisan kita berasal dari kegelisahan yang kita rasakan. Karena biasanya kegelisahan yang kita rasakan itu bisa jadi juga dirasakan oleh banyak orang. Jadi bisa jadi yang merasakan kegelisahan itu bukan kita saja. Ada sesuatu yang relate nih antara kita dengan orang atau yang menjadi target pembaca kita. Misalnya gini, saat kita menjadi mahasiswa atau saat kita kuliah nih, mungkin ada ujian-ujian perkuliahan yang kita hadapi. Misalnya ada suasana membosankan dalam perkuliahan, ada tugas-tugas yang menumpuk, ada laporan-laporan yang mungkin sangat menjenuhkan sekali, ada kegiatan-kegiatan organisasi yang mungkin sangat padat, dan seterusnya. Di fase perkuliahan itu, bisa jadi mahasiswa-mahasiswa yang lain juga merasakan hal yang sama. Nah, ini butuh solusi nih. Kegelisahan yang kita rasakan, itu ternyata juga mungkin dirasakan oleh banyak sekali, bahkan mungkin jutaan mahasiswa di Indonesia juga. Artinya apa? Ketika kita menuliskan kegelisahan kita semasa kuliah, kemudian kita sudah menemukan jawabannya, bisa jadi jawaban itu membantu para mahasiswa lain di Indonesia. Maka itu bisa menjadi sumber ide yang luar biasa banyaknya. Atau teman-teman sekalian, sekedar berbagi pengalaman ya. Dulu ketika kuliah, saya sempat mengalami fase kejenuhan yang luar biasa besar. Lebih tepatnya di pertengahan perkuliahan. Saat itu saya punya hobi lain, yaitu salah satunya adalah hobi organisasi dan menulis. Hobi organisasi dan menulis itu menyita waktu saya sedemikian banyak sehingga justru aktivitas utama perkuliahan itu menjadi terbengkalai. Akhirnya apa? Itu menjadi kegelisahan yang harus saya pecahkan. Untuk memecahkan kegelisahan itu, akhirnya di pertengahan kuliah itu saya terpancing untuk menulis sebuah buku yang mungkin bisa membantu teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama. Saat itu saya memberi judul Sukses Tanpa Sarjana. Kenapa saya menulis buku tersebut, teman-teman sekalian? Jadi buku itu sebenarnya adalah puncak dari kegalauan saya, puncak dari kebingungan saya. Apakah dengan menjadi sarjana ini saya bisa meraih apa yang benar-benar saya impikan? Apakah dengan menjadi kuliah menyelesaikan S1 ini saya bisa meraih sesuatu yang benar-benar saya butuhkan, benar-benar saya inginkan di masa depan saya? Bisa jadi tanpa menyelesaikan perkuliahan ini, saya bisa meraih apa yang sebenarnya saya inginkan. Nah, puncak kegalauan itu akhirnya saya tuliskan, saya curahkan, saya ungkapkan, saya ekspresikan dalam bentuk buku yang judulnya Sukses Tanpa Sarjana. Ini ya bukunya ya. Saya bawa bukunya nih, sudah saya siapkan nih. Sukses Tanpa Sarjana. Jadi ini adalah buku kedua saya yang saya terbitkan secara indie, jadi self publishing, saya terbitkan sendiri. Karena kalau saya kasihkan penerbit besar bisa jadi mereka akan menolak buku ini. Kenapa? Dari judulnya saja sudah provokatif sekali, Sukses Tanpa Sarjana. Jadi seolah-olah saya mempopulerkan gimana caranya agar kita bisa sukses tanpa melalui media perkuliahan atau sarana perkuliahan. Tapi buku ini jujur sangat membantu saya untuk menemukan jawabannya. Ketika saya menuliskan kegelisahan itu, akhirnya saya mencari-cari nih. Dalam proses riset, dalam proses mencari referensi, selain saya bisa mendapatkan bahan untuk buku ini, saya juga mendapatkan jawaban atas kegelisahan yang saya rasakan. Jadi ketika saya meriset buku ini, saya menemukan banyak sekali tokoh-tokoh besar, banyak sekali orang-orang yang kita kenal dalam sejarah, orang-orang yang namanya tertulis dalam tinta emas dalam sejarah. Itu ternyata mereka banyak yang tanpa melalui fase kuliah, banyak yang nggak sarjana, banyak yang drop out, bahkan banyak juga yang tanpa melalui pendidikan formal sekalipun. Tapi mereka bisa menjadi orang besar, menjadi tokoh yang luar biasa, kontribusinya besar di masyarakat. Lalu kenapa saya tiba-tiba terpikir untuk melanjutkan perkuliahan sampai akhir? Jawabannya bukan di situ. Jawabannya bukan ketika saya menemukan tokoh-tokoh besar yang tanpa melalui perkuliahan kemudian mereka bisa menjadi orang besar. Ternyata saya menemukan
bisa jadi mereka tidak melalui fase perkuliahan itu alasannya bukan karena mereka tidak butuh itu, bukan karena kuliah nggak penting, bukan, tetapi karena mungkin target hidup mereka atau sesuatu yang mereka inginkan, sesuatu yang mereka pelajari itu mereka dapatkan tanpa melalui fase perkuliahan. Jadi sesuai dengan impian kita, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bahkan sesuai dengan potensi dalam diri kita. Nah, itu saya tuliskan semuanya di dalam buku ini. Akhirnya jadilah sebuah buku setebal 140-an halaman, 140 halaman, termasuk buku tebal bagi saya. Kenapa? Karena saat itu masih dalam fase pembelajaran menulis. Buku kedua loh. Buku pertama saya sebenarnya awalnya cuma 60-an halaman. Ini ya, 9 rahasia doa lulus ujian. Setipis ini, bayangkan. Buku saku setipis ini bisa menjadi media pembelajaran yang luar biasa loh. Nah, untuk buku kedua ini luar biasa, akhirnya meningkat sekitar 3 kali lipat. Oh, 2 kali lipat lah, 2 kali lipat. Mulai dari 60 halaman kemudian meningkat menjadi 140 halaman. Nah, itu dari kegelisahan. Kalau yang pertama adalah dari pengalaman, sesuatu yang saya amalkan. Kalau buku kedua ini benar-benar berasal dari kegelisahan, yang akhirnya ternyata buku ini relate juga dengan mahasiswa yang lain yang juga merasakan hal yang sama. Banyak loh di tengah-tengah perkuliahan itu mahasiswa juga merasakan hal tersebut, jenuh dengan kuliah ini penting atau enggak sih. Ketika saya drop out, kira-kira saya memperoleh apa yang saya inginkan nggak tanpa melalui ijazah yang saya bawa nantinya gitu. Nah, dari sana bisa ketika kita menuliskan tulisan kita, mudah-mudahan para pembaca kita juga merasakan emosi yang sama. Itulah salah satu kunci gimana caranya agar tulisan kita, buku kita bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh pembaca. Itu ngena banget gitu loh, ngena banget di hati pembaca. Itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama sharing, yang kedua yang kita alami dan yang kita kuasai, yang ketiga yang menjadi kegelisahan kita, Kemudian ada tips lagi yang menurut saya sangat penting sekali untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam proses penulisan awal kita, yaitu usahakan agar tulisan kita itu juga menjawab problematika dari banyak sekali pembaca. Jadi pasarnya luas. Beberapa tahun yang lalu ketika saya melanjutkan S2 gitu ya, ada dosen pasca sarjana itu yang curhat seperti ini pada saya. Rifai, saya itu sudah menulis beberapa buku lah, tapi nggak ada satupun buku saya yang penjualannya sampai ribuan. Kenapa demikian? Ternyata buku beliau target pasarnya sempit. Kenapa? Karena memang teoritis sekali. Bahkan bisa jadi buku-bukunya adalah buku-buku akademis yang mungkin target pasarnya cuma kalangan mahasiswa, kalangan akademisi, para dosen, para peneliti. Ya sempit lah gitu. Sementara buku-buku yang saya tulis itu kebanyakan buku-buku populer, buku-buku yang pasarnya sangat luas, pembacanya sangat banyak, target pasarnya sangat luas sekali. Maka tergantung pilihan kita nih. Maka usahakan apa yang kita tulis itu menjadi pertanyaan banyak sekali orang. Jangan hanya menjadi kebutuhan beberapa pembaca saja. Ketika yang kita tuliskan itu menjawab pertanyaan banyak sekali orang, maka mudah-mudahan yang membutuhkan tulisan kita juga akan banyak. Karena mereka butuh jawaban nih. Misalnya tema apa sih yang kira-kira target pembacanya banyak? Misalnya ya. Alur hidup kebanyakan manusia itu kan biasanya sekolah, habis itu kuliah, habis itu kerja atau bisnis, habis itu nikah, habis itu punya anak, habis itu pensiun. Biasanya alur atau fase hidup yang dialami kebanyakan manusia seperti itu. Maka kalau kebutuhan manusia atau alur hidup kebanyakan masyarakat kita seperti itu, ya udah tuliskan aja tema-tema yang nggak jauh-jauh dari itu, yang nggak jauh-jauh dari fase itu. Misalnya tema tentang pernikahan misalnya. Hampir semua orang menikah nih, salah satu fase yang dilalui itu pernikahan atau rumah tangga. Maka coba tulis tentang tema pernikahan, atau apalagi ketika fase jomblo misalnya ya. Ada judul buku saya yang berjudul Ya Allah Siapa Jodohku. Ya Allah Siapa Jodohku. Kenapa buku itu bisa booming banget? Ya karena temanya sangat dibutuhkan oleh kebanyakan kita. Para jomblo atau orang-orang yang sebelum menikah, mereka sangat galau nih. Mereka bertanya-tanya nih, siapa sih sebenarnya orang yang akan mendampingi saya nantinya? Siapa sih orang yang nantinya hidup bersama saya nantinya? Pasti pertanyaan itu akan ada di fase-fase anak muda khususnya. Maka ketika kita menulis buku Ya Allah Siapa Jodohku,
maka begitu terbit luar biasa, dalam waktu sekitar 2-3 bulan sudah cetak ulang lagi. Maka teman-teman sekalian, tips keempat ini menurut saya ini akan berhubungan juga dengan pertanyaan, nanti akan saya bahas lebih lanjut ya di video berikutnya, tentang Mas Rifai, gimana sih caranya agar naskah kita atau tulisan kita bisa diterima oleh penerbit besar atau penerbit mayor. Nah, salah satu jawabannya ini, tulislah tema-tema yang target pasarnya luas, yang marketnya jelas, yang target pembacanya bisa kita analisis, atau penerbit itu yakin banget bahwa naskah yang kita tuliskan, naskah yang kita kirimkan itu nantinya akan diminati oleh banyak sekali pembaca. Nah, insya Allah di video-video berikutnya akan kita bahas, karena ini juga menjadi pertanyaan banyak sekali teman-teman sih. Mas Rifai, gimana sih caranya agar buku saya nggak terbit secara indie terus nih, agar buku saya benar-benar terbitkan oleh penerbit nasional, penerbit besar, agar nantinya bisa beredar di Gramedia se-Indonesia. Nah, insya Allah nanti akan saya bahas di video berikutnya. Nah, itu dulu dari saya teman-teman sekalian. Jumpa lagi di video berikutnya nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.